Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Larangan Tempat Ibadah Jadi Lagi di Bekasi. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Ya, dikatakan di sini pokoknya tidak boleh ada gereja. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu berita lagi atau case yang mana terjadi pelarangan pendirian tempat ibadah kembali. Saya pikir setelah beberapa perjalanan waktu dengan beberapa masalah yang terjadi tentang pelarangan tempat ibadah, saya pikir hal ini sudah selesai. Tapi nyatanya enggak guys. Gini. Kita kalau melihat suatu masalah itu ya, kita harus paham sejarahnya ya. Jadi ini kalau ini bahas gereja di Bekasi ya, ini sebenarnya ada kejadian tahun 2015, nanti kita akan sampaikan guys. Kalau memang ini gereja yang di Bekasi itu gitu kan, atau umumnya di daerah Bekasi lah. Jadi kita nggak bisa lihat ada pelarangan gereja. Kenapa gitu? Kita perlu tahu alasannya gitu. Jadi kita tuh bisa objektif. Nanti kita akan lihat apa alasannya. Masih terjadi juga larangan pendirian tempat ibadah di Indonesia kita tercinta ini. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini adalah negara Pancasila yang tentunya di situ ada 6 agama yang diakui, bukan hanya satu agama. Dan negara ini bukanlah negara milik satu agama, itu yang kita harus tahu pasti. Tapi saya masih heran aja sih sampai sekarang ternyata masih ada pelarangan atau pencegahan terhadap pendirian rumah ibadah dari satu agama aja, yaitu tentunya yang dilarang selama ini adalah agama Kristen. Jadi gini ya, kalau kita harus lihat dulu, petakan dulu ya. Pertama, jadi Luis orang nggak paham itu. Jadi dia cuma berpikir simple. Kalau ada pelarangan berarti itu sesuatu yang salah gitu. Nah, kita perlu lihat dulu. Jadi gini, ya kita perlu lihat dulu. Pertama, Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, ya sekitar 86% itu Muslim, ya kan. Nah, jadi mulai dari Sabang sampai Merauke itu mayoritas Muslim. Nah, tapi ada beberapa tempat itu yang umat Islamnya minoritas, ya. Yang mayoritas malah umat misalnya Hindu atau umat Buddha atau umat Kristen misalnya. Nah, di Bali itu misalnya yang mayoritas itu umat Hindu, di Papua Kristen misalnya. Nah, jadi gini guys ya, yang kita kan harus mendengarkan aspirasi suara orang terbanyak gitu. Jadi misalnya di satu tempat itu kayak di kelas lah misalnya, di kelas apapun itu ya, mau di kelas, mau di desa, mau di kota, itu kan kita sistem yang suara terbanyak gitu. Suara terbanyak akan lebih didengar karena kita kan kepentingan orang banyak. Jadi kan kita nggak mungkin dong mengakomodir semua kepentingan, ya kan? Kepentingan yang sedikit kita akomodir, yang banyak juga kita akomodir. Jadi kita perlu berpihak kepada yang terbanyak gitu. Makanya kayak di kasus di Bali, ya umat Islam yang ngalah gitu. Karena di sana memang yang kelimannya Hindu gitu kan. Di kita situ ada membangun masjid itu kita nggak bangun ya. Jadi kita tuh nggak pernah sampai bangun masjid lalu di demo, nggak. Kita tuh selalu izin dulu. Ingat, kita aturan. Izin dulu, setelah dapat izinnya baru kita bangun. Maka di Bali itu ada sampai 17 tahun itu kita nggak bisa bangun masjid karena nggak dapat izin dari umat Hindu setempat dengan pemerintah setempat. Di Papua juga begitu. Ada beberapa itu yang nggak bisa kita bangun karena memang kita dapat izin gitu kan. Nah, jadi kita ngerti banget itu. Kalau yang masuk dalam hal ini kita harus mendengarkan aspirasi suatu banyak. Nah, makanya di Papua kita kalau banyak ya sudah, karena untuk menghindari masalah guys. Karena yang kita harus ngerti ya, ada minoritas dan mayoritas. Nah, minoritas ini harus menghargai yang mayoritas. Kalau misalnya mayoritas itu nggak berkenan ya sudah, kita ngalah gitu, karena kita sedikit daripada cari masalah gitu kan. Nah, jadi nggak bisa kita tuh hanya main dilarang lalu kita berkeras, itu nggak bisa. Ingat, yang berwenang atau berkuasa atas suatu tempat adalah yang mayoritas. Di Papua yang berkuasa umat Kristen, makanya umat Islamnya ngalah. Di Bali yang berkuasa umat Hindu, umat Islamnya ngalah gitu. Jadi tugas minoritas adalah berusaha untuk mengambil hati mayoritas gitu. Gimana caranya
pelan-pelan supaya mereka bisa. Nah, itu yang poin pertama yang harus Anda pahami ya. Jadi kita nggak bisa main gas saja gitu. Ya, udah tahu warga nggak setuju kita paksakan juga, itu namanya cari penyakit guys. Apapun itu, mau jangan apapun, mau tempat ibadah, mau tempat usaha, mau rumah sekalipun, kalau warga nggak setuju ya sudah, kita ngalah gitu. Kan ada tempat lain gitu, bumi ini luas gitu, ya kan? Nah, makanya kayak di luar negeri aja, ya kita contoh umat di luar negeri, umat Islam itu guys, itu nggak pernah seperti yang dilakukan di sini, maksa-maksa bangun masjid, nggak pernah, ya. Anda perhatikan, masjid di luar negeri, di mana umat Islamnya minoritas, itu masjidnya langka, guys. Bahkan ya, kalau Anda nonton vlog-vlog orang luar negeri, itu untuk menuju satu masjid itu harus naik kereta, ya, itu sampai 3 jam, 4 jam gitu kan. Berjam-jam, guys, baru sampai ke lokasi masjid. Kenapa? Di tempatnya nggak ada masjid. Ya, umat Islam santuy. Kenapa? Kita bisa sholat di rumah, nggak mesti masjid gitu. Padahal hukumnya bagi laki-laki sholat di masjid wajib. Tapi kita tidak mau cari masalah dengan rakyat setempat, dengan orang setempat gitu. Jadi jadi umat Islam ini adalah umat yang sangat rahmatan lil alamin. Kita mengerti, kita nggak pernah maksa-maksa bangun masjid, nggak pernah. Nggak seperti umat Kristen. Udah tahu warga nggak setuju, nolak, dipaksa juga gitu. Nah makanya Louis ini mungkin dia kurang nonton vlog-vlog kaum muslimin yang di luar negeri. Dia akan bakal tahu kalau di luar negeri itu masjid itu sangat langka guys. Nah Anda bayangkan kayak di daerah saya nih ya, masjidnya tuh naik kereta tuh bisa 3 jam 4 jam, berarti itu bisa kayak saya kota Pekanbaru, mungkin masjidnya tuh ada di kota Payakumbuh gitu, atau di kota mana gitu, ya kan? Nah, jadi langka sekali masjidnya, tidak ada masalah di situ. Kita ngerti, jadi minoritas tuh harus mengerti posisi. Anda posisi minoritas, ya, Anda harus mengalah sama yang mayoritas gitu. Mengalah dalam hal bukan kezaliman ya. Kecuali kalau ibaratnya kita tuh nggak boleh ada pemaksaan. Yang ada kepentingan kan yang bangun masjid, bangun gereja itu ada kepentingan. Jadi harus ngalah kalau warga nggak setuju gitu. Itu juga ketika kami bangun masjid, kalau warga nggak setuju ya kami hentikan. Ngapain cari penyakit, ini masalah gitu kan. Gitu loh guys. Jadi hindari pemaksaan ya untuk membangun sesuatu, untuk melakukan sesuatu gitu. Ya, coba namakan ya. Apapun itu, kalau kita mencoba bangun sesuatu, bukan hanya tempat ibadah, bangun apapun itu. Kalau ada penolakan dari warga, ya sudah kita hentikan. Ngapain kita teruskan coba? Misal saya, jangan saya bangun rumah aja, atau bangun usaha aja. Di suatu tempat saya bangun usaha misalnya, usaha nih guys ya, itu warganya itu nggak setuju, itu saya pindah. Ngapain saya bangun di situ? Ya kan? Usaha saya nggak tenang gitu. Saya tidak menyalahkan warga. Kenapa? Karena warga yang tinggal situ gitu. Warga situ yang setempat tinggal situ ya sudah mereka. Jadi mengalah pada orang banyak gitu, paham ya? Jadi kita tuh nggak bisa bertahan pada ego. Oh harus bangun gereja, harus bangun masjid, nggak bisa gitu guys. Ya, kita nggak bisa memaksa kehendak kita kalau warga nggak setuju gitu. Itu dia Luis tuh nggak paham poin di situ. Jadi dia selalu berpikiran sempit guys. Oh ini pelarangan gereja, emangnya masjid nggak ada dilarang gitu. Nah poinnya bukan pada pelarangannya, ya poinnya adalah itu dari warga itu berhak untuk menunjukkan ketidaksukaan dalam pembangunan suatu kan di situ dilarang untuk beribadah. Silakan ada beribadah atau bangun gereja tempat lain silakan gitu. Tidak dilarang bangun gereja, tapi jangan di situ. Paham ya? Kecuali gini nih. Di seluruh Indonesia tidak boleh bangun gereja. Oke. Gitu. Oke. Di seluruh Indonesia tidak boleh ada bangun gereja. Oke. Itu baru nggak boleh. Tapi kan Anda bisa bergeser sedikit. Di Bekasi nggak boleh, geser tempat lain. Begitu juga sama Islam kan. Nggak boleh di Bali ya geser tempat lain gitu. Gitu loh guys. Hanya tinggal menggeser saja pembangunannya gitu. Nanti kita akan sampaikan detail apa yang terjadi sebenarnya gitu. Biar kita bisa lihat lebih detail lagi. Terus menerus dilarang. Saya nggak ngerti kenapa ya, kok bisa seperti ini. Tapi kita langsung aja nonton beritanya ya guys. Ya, dikatakan di sini pokoknya tidak boleh ada gereja di tempat perkampungan kami yang mayoritas Islam. Sekali lagi saya baca di sini ya. Perkampungan umat Islam. Coba. Di perkampungan umat Islam gitu loh. Makanya gitu loh guys ya. Apa ya? Kenapa apa ya? Gini. Makanya hendaknya kayak di umat Islam di luar negeri, itu kan umat Islam itu terpencar-pencar gitu. Ya ada yang kerja di sini, misalnya 3 orang kerja di daerah kayak di Jepang itu ya, saya sering nonton vlog-vlog luar negeri ya, tadi manapun itu. Misalnya 3 atau 10 orang kerja di sini, daerah ini, lainnya di daerah lain.
Jadi mereka tuh nggak pernah bangun masjid tuh di sini ada, di situ ada gitu. Enggak guys, jadi mereka hanya bangun satu di mana umat Muslim paling banyak gitu. Nah, jadi buatlah semacam perkampungan sendiri gitu. Jadi karena gini guys ya, gini. Kita kalau melihat misalnya suatu agama ya, suatu agama itu apa ya? Karena ini kan kepercayaan sensitif guys ya. Jadi eh, apa ya? Kepercayaan ini sama kayak kalau orang nggak suka, kita kalau nggak suka itu misal gini, ada orang nggak suka, dalam suka ini artinya bukan negatif aja ya, maksudnya itu positif karena memang itu kepercayaan dia. Sebagai muslim tentu dia nggak suka dengar dengar, karena bagi dia guys, bagi seorang muslim ibadah agama itu adalah kalau Islam ini jelas ya, Islam ini lakum dinukum waliyadin, agamaku agamaku, agamamu agamamu, jelas gitu. Jadi kita nggak boleh campur sama agama lain gitu. Jadi kita tuh males lah ibadahnya kalau dengar ada ibadah agama lain, apalagi kalau umat Kristen ini kan kita tahu lah bagaimana ibadahnya ya. Maka ada video itu joget-joget, suara speakernya gede gitu kan, sangat mengganggu guys gitu, sangat mengganggu sekali gitu kan. Nah, kalau Islam ya paling kalau kalau azannya saja cukup mengganggu karena manggil orang nggak mungkin pelang, pas ibadahnya kan tidak mengganggu gitu. Nah, dan yang kedua harus, makanya gini, kalau mau aman ya, mau nyaman itu buatlah di perkampungan umat Kristen sendiri gitu. Ya, jangan di tengah-tengah perkampungan komunitas lain gitu guys. Sama kayak gini misalnya gini ya. Kayak ini ngomong yang lain ya, misalnya kayak antara Persib dengan Persija. Persib itu bobotoh kan namanya. Persija itu Jackmania. Anda bayangkan ada Jackmania itu bikin kantor pusat Jackmania itu di dekat komunitas Persib. Kacau nggak? Kacau guys gitu. Nah, makanya buatlah kantor Persib Jackmania itu di tempat netral atau di tempat komunitas Jackmania. Ini bangun misalnya yang kantor Jackmania ya, fans supporternya Persija itu di tengah komunitas bobotoh gitu. Ya kacau guys. Atau misalnya bikin karaoke atau tempat karaokean gitulah, tempat maksiat gitu di tempat komunitas orang-orang nggak suka maksiat gitu, atau di tengah orang-orang nggak suka nyanyi gitu. Ini kan kacau, kan mengganggu gitu guys. Nah, kayak gini lah contoh di komplek kami nih ya. Komplek kami nih ya, jujur warga sini tuh nggak suka ada anjing guys sebenarnya, tapi warga sini diam aja. Jadi ada yang merah anjing, itu anjingnya dilepas gitu. Nah, warga nggak suka, itu kan mengganggu guys. Kecuali kalau warga sini memang lingkungan yang suka anjing gitu kan, karena sini banyak muslim ya, jadi saya aja malas gitu guys. Nah, lalu yang kedua kayak musik. Di komplek kita nih cukup islami ya, yang sing diputar tuh adalah umat Kristennya, ada tiga keluarga kalau saya nggak salah ya. Itu di masjid azan, kadang ada putar pengajian sebentar ya, kira-kira 10 menit sebelum azan gitu kan, atau ada acara-acara di masjid gitu kan. Nah, komunitas umat Kristennya tinggal di tengah-tengah komunitas umat Islam. Di sini nggak ada gereja, tempat kita nggak ada gereja, gerejanya di luar, di tempat netral gitu, di tepi jalan besar. Di situ kan bukan perkampungan, jadi umat Kristen di sini bangun gereja di tepi jalan besar, bukan di tengah-tengah komunitas umat Muslim gitu. Tengah jalan, kalau tengah jalan tepi jalan itu kan nggak ada kampung situ guys gitu. Jadi betul-betul di di tempat yang netral lah gitu. Dan juga ada di perkampungan, jadi di sini juga ada perkampungan Kristen. Di situ tuh mereka bangun gereja gitu. Nah, kita bangun masjid di tengah perkampungan kaum muslimin gitu. Nah, itu yang harusnya terjadi guys, bagusnya gitu. Jadi di daerah kita ini sudah aman, sudah pas gitu. Ya, masjid dibangun di tengah perkampungan umat muslim, gereja dibangun di tengah perkampungan umat Kristen. Jadi umat Kristen yang sini, yang tiga keluarga ini, ketika mau gereja, mereka pergi ke gereja yang ada di tempat netral atau di tempat tengah-tengah komunitas Kristen tadi guys. Itu kunci keamanan. Nah, Anda bayangkan, coba dibalik. Ya, dibalik. Masjid kaum muslimin, masjid kami di sini, di komplek yang perumahan muslim ini, ya, dibangun di tengah komunitas Kristen yang di sebelah kampung sebelah. Nah, sebaliknya, gereja di kampung sebelah dibangun di sini. Kacau nggak? Kacau guys. Makanya hendaknya masjid itu dibangun di tengah-tengah
kaum muslimin, perkampungan muslim, gereja dibangun di tengah-tengah perkampungan Kristen sehingga aman gitu. Nah, jadi apa, seandainya di situ di tengah-tengah kampung Kristen itu ada satu dua muslim, ya mereka maklum. Tetangganya Kristen semuanya, mereka butuh gereja, ya kita yang, jadi kalau ada ya umat muslim di tengah komunitas Kristen, ya mereka akan maklum gitu. Nggak ada nggak ada apa namanya, protes-protes gitu kan, maklum. Kenapa? Karena dia paham mereka ini butuh semuanya, dia harus ngalah. Beda dengan umat Kristen yang tiga keluarga di sini, aman guys, mereka ngalah di sini. Ya, mereka nggak pernah maksakan atau teman-temannya maksakan bangun bangun gereja di tempat ini. Nggak mana, guys. Kenapa? Karena cari penyakit gitu. Bikin bikin tempat ibadah di tengah-tengah umat mayoritas yang lain gitu, guys. Nah, paling mereka kalau ada umat Kristen di sini ya, paling kalau ada acara-acara misalnya yang memang nggak bisa, yang memang harus di rumah gitu, bukan ibadah minggu ya. Misalnya kayak acara apa ya? Ya kayak kita lah manggil ustadz. Nah, mereka juga melakukan di rumah masing-masing, nggak ada masalah gitu. Misalnya di siapa itu, saya lupa bapak itu namanya. Jadi ketika dia ngundang pendeta di rumahnya, ya datang pendeta tuh ke rumahnya gitu. Ya, ngasih tausiah. Tapi mereka paham gitu. Mereka nggak mau mengganggu, mereka nggak pakai speaker, guys. Karena memang sedikit orangnya gitu, hanya keluarga dia dan saudara-saudara dia itu paling, keluarga dia itu termasuk saudara-saudara dia paling nggak sampai 30 orang, guys. Sama satu pendeta itu kan, jadi nggak perlu pakai 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 mikrofon karena cuma di ruang ruang keluarganya aja gitu kan. Nah, dia ngerti menjaga itu, ngerti ya. Jadi saya salut sama umat Kristen di sini gitu. Di daerah kita ini kita salut gitu. Jadi mereka ada minoritas yang tahu diri gitu, guys. Nah, beda dengan umat-umat Islam kita di tempat-tempat yang lain yang kita minoritas tahu diri semua, guys gitu. Jadi nggak ada ribut-ribut begini gitu. Itu kuncinya. Jadi kuncinya adalah bangunlah tempat ibadah di tempat di mana ada komunitas kita, gitu loh. Pokoknya tidak boleh ada gereja di tempat perkampungan kami yang mayoritas Islam. Dikatakan lagi di sini, kami warga Kampung Kelapa 2 RW 008 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya menolak adanya rencana pembangunan gereja HKBP di lingkungan kami. Spanduk ini jelas terpampang di sebuah taman. Dikatakan bahwa tidak boleh beribadah di situ atau mendirikan gereja. Dan dia mengatakan bahwa di sini mayoritas Islam. Oke, saya tanya gini nih. Mayoritas Islam berarti ada Kristen di dalamnya. Ya. Benar nggak? Kecuali 100% Islam berarti tidak ada Kristen sama sekali, nggak perlu ada gereja di situ. Tapi ini mayoritas. Berarti ada minoritas yang adalah Kristen dan butuh tempat ibadah. Pertanyaan saya, kalau dilarang di kampung itu didirikan gereja, mereka harus beribadah kemana? Nah, makanya beribadah ke sebelah gitu. Seperti di kampung kita ini, guys, di tempat komplek kita ini ya, umat Kristen yang 3 keluarga itu dia ibadah di gereja yang mana itu di pemukiman mereka, komunitas mereka, simple gitu. Meskipun agak jauh, it's okay, apalagi cuma sekali seminggu. Kalau mereka butuh yang ibadah di rumah ya, ibadah yang kayak tausiah apa namanya, kayak khotbah, ya silakan undang gereja, nggak ada undang pendeta, nggak ada masalah gitu. Dan mereka tidak pakai speaker, sehingga ini tidak mengganggu. Jadi mereka tahu diri, guys itu. Jadi nggak mesti ada mereka nih gini ya, di situ mayoritas Islam, umat Kristennya sedikit, dipaksa bangun gereja gitu. Coba Anda bayangkan ya, kayak di luar negeri ya, umat Islam Indonesia misalnya ada 10 orang ya, itu jadi bangun masjid, 10 orang lagi bangun masjid, 5 orang bangun masjid. Kan nggak gitu, guys. Pertama, masjidnya akan kosong atau gerejanya akan kosong gitu. Anda bayangkan ya, bisa gini deh, saya gampangnya kayak gini, kayak Jakarta apa ya, Jakarta Pusat misalnya, atau Bekasi lah nih, Bekasi kan. Bekasi itu ada area-area, saya nggak hafal sih, ada area-area, ada terbagi, misalnya ada terbagi kira-kira 10 area di Bekasi, tak hafal namanya gitu kan. Nah, di tiap-tiap zona itu makisannya paling ya berapa orang gitu, ya kan. Jadi gini, guys ya, gini kuncinya gampang gini, misalnya satu gereja bisa nampung berapa orang, misalnya satu gereja bisa nampung, saya kasih rumusnya ya biar kita gampang ya, satu gereja bisa nampung 100 orang misalnya. Nah, di kampung muslim misalnya umat Kristennya cuma 5 orang gitu,
Ngapain bangun gereja? Yang ngisi 5 orang nanti, ya kan? Nah, kecuali kalau di situ eh, apa datang juga dari tempat lain gitu, tempat mana-mana gitu. Tapi untuk memaksakan di setiap kampung ada gereja misalnya ya, itu nggak make sense gitu. Siapa yang ngisi nanti gitu? Kalau mau ke masjid jangan dibandingkan, Indonesia ini wajar masjid bangun lebih banyak pada gereja. Kenapa? Yang butuh masjid lebih banyak gitu. Misal di suatu kampung namanya komunitas muslim ya, satu kampung, di tiap kampung tuh ada status kaum muslimin, kampung A status, kampung B status, sampai kampung Z status semuanya kan, karena di tengah-tengah kaum muslimin, tiap kampung tuh ada status kaum muslimin dari A sampai Z, kampung A sampai Z gitu kan. Umat Kristennya cuman 3, 5, 10 gitu kan, 20 di tiap kampung itu. Nah, masa mau dibangun misalnya Kristen nih ya, umat Kristennya bangun tiap kampung satu satu satu, untuk apa coba? Kok jadi jangan, jadi nggak apple to apple gitu. Jadi bukan dibandingkannya tuh dengan melihat kalau bangun 100 masjid harus 100 gereja, enggak guys gitu. Siapa yang ngisi nanti itu pertanyaan. Yang kedua ya, hendaklah dibangun misalnya kayak tadi lah. Ini kan basisnya sedikit di situ. Tempatnya sedikit 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 karena kan di tengah perkampungan muslim kan, Bekasi itu kan. Nah, cari daerah yang mana di situ mayoritas komunitas Kristen gitu. Di mana mereka mayoritas. Disitulah bangun gereja. Atau di tempat netral lah gitu. Karena ibadah itu pasti mengganggu guys. Bukan apa-apa ya. Karena apalagi Islam itu lakum dinukum waliyadin gitu. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku gitu. Jadi tegas gitu. Jelas batas garisnya gitu. Kalau soal agama kita nggak boleh campur gitu. Makanya kayak, tapi kalau warga bisa Anda rayu silakan. Ini jangan ada memaksakan warga. Jadi kita gini ya. Anda jangan melihat sebelah saja. Oh, umat Islam memaksa umat Kristen tidak boleh bangun gereja. Terbalik guys. Justru umat Kristen di situ memaksakan bangun gereja. Warga sudahlah menolak, dipaksa juga bangun. Itu logikanya loh. Gitu. Warga yang banyak itu nggak setuju, tapi dipaksa juga bangun gereja. Kan memaksanya di situ poinnya. Bukan umat Islam memaksa melarang bangun gereja. Yang memaksa itu umat Kristennya yang bangun gereja. Sama kayak umat Islam di Hindu, udah tahu di Bali, udah tahu umat Hindu melarang bangun masjid, dipaksakan bangun. Nah, itu memaksakan kehendak namanya. Itu nggak boleh, itu pertentangan Pancasila loh, memaksakan kehendak gitu. Makanya caranya adalah, karena Pancasila ini kan musyawarah, Luis lupa, Pancasila ini musyawarah, mufakat. Makanya caranya adalah musyawarah gitu. Ngerti nggak? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, sila 4 Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Nah, musyawarah. Jadi umat Kristen itu datang ke warga yang muslim, musyawarah gitu. Kalau nggak dapat sepakat, kan pakai voting suara terbanyak gitu. Itu simple. Jadi Luis nggak ngerti Pancasila ngomong tentang Pancasila guys. Apa Pancasila itu boleh kita sedikit datang, kita warga menolak, kita paksakan, itu bukan Pancasila namanya ya, itu komunis guys. Memaksakan kehendak itu komunis, sisi komunis. Dan apalagi ya, komunis lebih cepatnya memaksakan kehendak gitu kan. Ini Luis dia bawa Pancasila, tiba-tiba nggak ngerti Pancasila. Pancasila itu adalah musyawarah untuk mufakat. Makanya itulah terjadi di Bali itu, umat Islam tuh nggak bangun masjid karena belum ada izin dari umat Hindu Bali. Di beberapa tempat ya, nggak semuanya. Di Papua juga begitu, musyawarah mufakat gitu. Bahkan di masjid di Papua tuh, masjid tuh nggak ada pelangnya, nggak boleh pakai pelang, nggak boleh pakai speaker, ya sudah, itu hasil musyawarah dengan warga nggak setuju, ya sudah, kita ngalah sebagai minoritas ya. Boleh bangun umat Islam hanya bisa mengambil hati rakyat Papua ya, di situ komunitas di situ. Dan itu ingat ya, di Papua itu dibangun masjid itu di tengah-tengah perkampungan muslim loh guys. Jadi memang di daerah itu ya, jadi Papua itu walaupun daerah mana, Tolikara mana dia yang waktu ada kejadian pembakaran masjid itu guys ya, waktu sholat Idul Adha itu masjidnya tuh di tengah-tengah perkampungan muslim guys gitu. Meskipun muslim di situ sedikit, tapi mereka ada kampungnya, kampung muslim namanya. Di Papua di Tolikara itu, di situ mereka bangun masjid. Nah, itu nggak boleh, dilarang karena perkampungan muslim gitu. Tapi lihat dibakar kan gitu. Nah, ini mau dibangun di perkampungan muslim. Cari dong perkampungan Kristen gitu, kan kelar masalahnya gitu. Sehingga tidak ada jadi intinya adalah Luis nggak paham Pancasila dia.
Nanti dikatakan mereka harus beribadah di gereja yang sudah berdiri di kampung lain. Ya kalau udah berdiri oke lah. Tapi kalau mereka misalnya ibadah di kampung lain lagi, dan kemudian dari kampung itu diusir dengan alasan kalian bukan kampung di sini, jadi nggak perlu ibadah di sini. Terus mau ibadah di mana? Kalian diusir, ya gini ya, Anda bayangkan di luar negeri itu ya sampai berjam-jam naik kereta, nggak ada masalah gitu guys, gitu. Nah, makanya buatlah kampung sendiri gitu. Jadi umat Kristennya tuh ngumpul gitu guys, gitu. Pasti ada kampung Kristen, masa nggak ada sih gitu? Pasti ada, kayak 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 orang Cina tuh pandai tuh. Mereka buat komunitas Cina gitu kan, ya, komunitas Tiongkok, Chinese tuh buat komunitas sendiri. Di situ mereka bangun. Tengok lihat, ada nggak keributan? Jadi gini guys ya, saya melihat jarang sekali terjadi keributan umat Islam dengan umat Hindu atau Buddha. Kenapa? Umat Islam belajar dari umat Buddha. Umat Buddha itu pandai dia, ya, dan bagus malah. Saya akui bagus ya. Mereka tuh buat vihara itu di tengah-tengah komunitas mereka, sehingga tidak ada yang terganggu guys. Paham ya? Karena ini masalah agama sensitif gitu. Coba Anda perhatikan ya. Di kota saya nih, Pekanbaru. Kalau kita keliling, kita tidak temukan vihara itu di tengah-tengah komunitas Muslim. Kita temukan vihara di tengah-tengah komunitas orang Chinese, di tengah komunitas orang Buddha, guys. Vihara di situ gitu. Coba deh Anda main-main, atau di kota Padang lah, kota mana gitu. Keren, guys. Ya kan? Jadi mereka tuh bersatu, orang Chinese ini bersatu, itu bagus gitu. Jadi mereka buat kampung Chinese gitu. Mereka kumpul sama mereka, sehingga buat vihara gampang gitu. Kayak sini tempat Pekanbaru ya, itu ada nama tempat, namanya tuh kayak Jalan Juanda. Di situ ada vihara gitu. Nah, nggak ada ribut-ribut kan? Kenapa? Karena memang komunitas mereka gitu, komunitas Chinese yang beragama Buddha. Aman guys, gitu loh. Jadi minimal satu komplek itulah. Jadi misal gini deh. Minimal ada 50 orang atau 30 orang lah misalnya, 30 rumah. Ini adalah apanya tuh di tengah-tengah itu gitu. Ya. Jadi mereka tuh di kiri kanan depan belakang itu tidak ada komunitas muslim gitu. Guys, agak berapa meter gitu. Aman di situ gitu loh. Itu poinnya sendiri. Jadi apa namanya? Louis ini dia pikirannya sempit banget gitu kan. Intinya adalah buatlah tempat ibadah, rumusnya ya saya kasih ya, buatlah tempat ibadah itu di tengah-tengah komunitas kalian. Yang Muslim bikin di tengah-tengah komunitas Muslim, yang Hindu bikin di tengah komunitas Hindu, begitu dengan Kristen dan Buddha. Aman semua nih guys, clear ya. Jadi jangan ada pemaksaan. Jadi sama kayak kami umat Islam tuh udah bangun masjid di tengah-tengah komunitas Kristen atau Hindu, Buddha, itu cari penyakit namanya gitu loh guys. Nah, kayak gini lah ya. Kecuali kayak gereja ini, kayak gereja, bahkan kayak gereja besar pun ya, itu di tengah-tengah netral bagusnya guys gitu. Tempat-tempat yang netral lah, bukan di perkampungan lah ibaratnya guys. Kayak di komunitas bisnis misalnya. Intinya bukan di perkampungan, jadi situ tuh bukan ada tempat tinggal gitu, ngerti nggak? Kayak komunitas bisnis kayak perkantoran itu kan nggak ada tempat tinggal situ, orang nggak ada pemukiman situ. Nah itu bagus dibangun tempat ibadah itu, tempat-tempat yang bukan, yang nggak ada perkampungannya gitu, kayak tempat-tempat ya kayak apalah ya, kayak kantor-kantor perusahaan gitu kan, di area bisnis lagi itu yang tidak ada pemukiman, itu nggak apa-apa, itu bagus malah dibangun. Intinya adalah hindari konflik dengan warga. Kalau warga setempat nggak setuju, jangan dipaksakan. Kita ngalah gitu. Jadi Pancasila itu adalah musyawarah untuk mufakat, bukan memaksakan bangun masjid, memaksakan bangun gereja di tengah-tengah warga nggak setuju gitu. Tuh guys, itu poinnya di situ. Kejadian kan selalu seperti itu. Beberapa tahun lalu ada kejadian di mana dilarang mendirikan gereja dan beribadah di tempat itu karena mereka bukan orang kampung situ. Lalu bagaimana di kampung sendiri juga ditolak. Nah inilah kenapa harus sebenarnya dilindungi dengan baik. Wali kotanya Nah gini, waktu itu ada tahun 2015 ya, itu juga ada penolakan gereja. Karena gini ya, di situ direncana di Bekasi, kalau kita ngomong daerah Bekasi, di situ direncanakan mau dibangun gereja terbesar
Ya, saya lupa itu se-Asia atau semana gitu kan, se-Jakarta. Jadi Anda bayangkan ya, ada gereja terbesar di tengah-tengah kampung kaum muslimin. Nggak make sense loh. Coba. Coba Anda bayangkan ada masjid terbesar se-Asia atau se-Indonesia di Papua, di tengah-tengah komunitas Kristen. Make sense nggak? Kalau mau buat satu yang terbesar itu di tengah-tengah komunitas kita. Masjid terbesar di Indonesia, ya di Istiqlal, tengah-tengah kampung muslimin Jakarta. Itu nggak dibikin di Bali atau di Papua guys gitu loh. Bikinlah masjid terbesar itu di daerah Papua, Timur Timur gitu. Sesuai base kalian gitu. Ya, sehingga akan menampung lebih banyak jemaat karena memang di situ mereka semua isinya ini dibangun di Bekasi. Jadi waktu 2015 itu penolakan warga itu saya baca beritanya ya, Anda bisa baca berita lagi tahun 2015 dan juga ada tahun 2017 tempat terjadi, mereka berniat hendak membangun gereja terbesar se-Asia atau kalau saya nggak salah guys, entah se-Indonesia gitu kan. Nah, itu melukai warga karena warga di situ mayoritas muslim gitu. Masa nggak matching gitu. Warga mayoritas muslim dibangun gereja terbesar Pakistan kan nggak make sense gitu. Sama kayak tadi dibangun masjid terbesar. Kayak Anda lihat masjid terbesar Indonesia kan di daerah komunitas muslim, nggak ada yang di daerah-daerah komunitas Kristen. Adanya di Istiqlal, Jakarta, di Sabang itu masjid Aceh Batu Rahman itu kan, masjid di mana lagi? Nggak ada yang di Papua atau Timur Timur, nggak ada masjid terbesar itu. Jadi itu logika berpikiran seperti itu guys. Segera kalau wali kota nggak bisa tangani, jelas Lupa saya, di waktu 2015 itu sudah ada kesepakatan, berarti sudah ada musyawarah mufakat. Jadi Pancasila itu sudah dijalankan 2015. Di pihak, kalau nggak salah itu namanya gerejanya Santa Clara ya. Di Pemkot beserta apa namanya petinggi gereja di situ, petinggi umat Kristen di situ bersama warga sudah ada kesepakatan ya. Di sini tidak daerah kita ini ya di Bekasi Utara itu tidak akan dibangun gereja. Udah ada kesepakatan. Tapi dilanggar tahun 2017 kan. Nah, sekarang dilanggar lagi tuh. Jadi ini namanya pelanggaran kesepakatan. Kalau udah sepakat ya sudah gitu. Udah sepakat dilanggar lagi. Jadi itu ada 2 kali pelanggaran guys. 2017 ya sama 2000 ini pelanggarannya. Dilanggar. Jadi komitmen ya enggak tapi dilanggar gitu. 15 sudah bagus, sudah sesuai dengan Pancasila. Musyawarah untuk mufakat. Jadi keadilan itu nggak mesti bangun gereja boleh, bangun di tengah komunitas muslim boleh, bangun masjid di tengah komunitas Kristen boleh, bukan itu guys. Pancasila itu, tapi kesepakatan. Keadilan itu bukan itu. Adil bagi semua adalah kita bangun tempat ibadah, warga situ setuju. Maksudnya latihan minimal nggak menolak, itu baru adil. Sama-sama suka. Mereka meskipun dia nggak suka tapi mereka tidak menolak. Kita bangun masjid di suatu daerah ya, anggaplah kampung Kristen, mereka nggak menolak. Jadi itu senang namanya, itu bagus, itulah namanya keadilan bagi semua. Jadi tidak ada yang tidak berkenan gitu, semua berkenan. Itulah juga musyawarah gitu. Di situ kita bersatu. Nah, ini poin-poin Pancasila adalah kalau Anda bangun sesuatu di suatu tempat, usahakan itu tidak ada penolakan dari warga. Kalau ada penolakan warga, Anda ngalah. Karena Anda sedikit. Ingat, warga yang tinggal situ, mereka yang lebih berkepentingan. Yang lebih berkepentingan adalah mereka tinggal situ, bukan Anda. Ya, Anda berapa sih gitu? Ini musyawarah mufakat itu adalah kesepakatan bersama, yang mana tentu yang menang tuh yang mayoritas, itu wajar gitu. Ya. Karena memang itulah, jadi itulah keunggulan mayoritas. Itulah menjadi mayoritas itu penting. Sama kayak di kelas, coba. Di kelas musyawarah untuk pergi tempat wisata. Di kelas itu jelas-jelas seseorang ya, misalnya 80 orang itu 86 orang lah anggap ya, karena pemain umat Islam kan 86. Umat Islam bahkan nggak sampai 16% tuh guys. 14% nggak sampai. Karena 86% umat Islam, 14% itu adalah campur-campur kan. Ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha. Nah, jadi di suatu kelas anggaplah 14 orang lah anggap umat Kristennya. Umat Islamnya ada 86 orang. Itu voting. Kita nanti ibadah kemana? Ada di situ orang kelas itu lebih banyak suka 86 orang tuh atau suka ke pantai. 14 orang suka ke gunung.
Ya, kan musyawarah itu. Anak-anak, kata gurunya kita musyawarah yuk. Kita mau kemana nih liburan ini, wisata ini? Kita mau ke pantai atau gunung? Pantai bu, tujuh tangan yang pantai. Tujuh tangan 86 orang. Yang gunung 14 orang. Ya, kita sepakat aja ya. Kita pergi ke pantai. Kenapa? Karena banyak nih mau pantai nih. Masa kita kita apa pergi ke gunung? Orang banyak mau ke pantai nih. Jadi yang sedikit ngalah, akhirnya pergi ke pantai. Coba sebaliknya. Yang mau pergi pantai banyak nih, pergi ke gunung. Ya nggak enak, yang senang cuman 14 orang, yang 26 lagi bad mood gitu guys. Kan nggak asik jadinya gitu. Jadi suasana tuh jadi nggak asik lagi. Jadi ada bayangkan ada 86 orang yang murung, 14 orang yang senang. Jadi bad mood tadi akan menulari yang senang tadi gitu. Yang 14 orang ini akan kena imbas dari bad moodnya yang 86 orang. Jadi suasana tuh nggak enak lagi. Tapi coba kalau ke pantai 86 orang tadi senang gitu kan, itu akan menulari yang sedikit sehingga akan lebih mudah menariknya gitu, sehingga yang bad mood sedikit itu akan lebih enak tertarik menjadi senang guys gitu loh poinnya. Jadi ini adalah kalau kita ngomong Pancasila itu berarti suara terbanyak ya, musyawarah musyawarah tuh biasanya suara terbanyak ya. Karena memang sepakat kan, harus sepakat semuanya gitu. Jadi kalau nggak timbul kata sepakat ya suara terbanyak, itulah poin Pancasila gitu ya. Jadi bisa paham tentang itu. Jadi poinnya nggak boleh kita memaksa. Jadi udah sepakat tahun 2015 ya sudah gitu, jalankan. Nah kalau misalnya mau bangun juga rayu lagi warga, lakukan pendekatan gitu kan. Gubernurnya, Bu, yuk ditolong. Mau dirikan rumah ibadah aja kok sulit gitu loh. Orang-orang itu kan butuh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Nanti di Kalau masalah beribadah guys ya, itu bisa Anda lakukan di rumah. Ibadah tuh di mana saja gitu, ya kan? Nah, dan nggak mesti juga harus di tempat kita. Kita bisa jalan sedikit keluar gitu kan. Intinya adalah ada penting mana ibadah tapi buat konflik. Ibadah itu kan harusnya kita hindari konflik ibadah itu. Jadi kita tuh jangan buat konflik sama orang. Jadi Anda bayangkan ya, Anda mau cari ibadah atau mencari ribut gitu. Paham ya logikanya? Jadi kita ibadah tuh harus tenang, harus nyaman. Ya buatlah nyaman, buat tempat ibadah di tempat kita, komunitas kita, sehingga akan jadi ketenangan. Jadi mana ada ibadah tuh yang mencari konflik guys. Jadi ibadah nggak boleh mengatasnamakan pemaksaan. Ibadah nggak boleh mengatasnamakan konflik, nggak boleh. Ibadah tuh harusnya menghindari konflik, menghindari ya ketidaknyamanan gitu. Jadi karena ibadah itu nggak boleh dikotorinya hal itu guys. Paham ya? Nggak boleh ibadah itu kita memaksakan. Oh kami mau bangun gereja nih, warga nggak setuju, harus gitu. Mana bisa begitu? Itu bukan ibadah namanya, itu maksa namanya guys. Ibadah nggak boleh maksa ya. Nah, makanya yang heran kita kemarin tuh ya, waktu penjajahan itu pan pakai slogan Gospel Glory, emas, kekayaan dan kejayaan gitu kan. Ya memaksa guys gitu. Ini memang gaya-gaya mereka ini memang seperti itu, memaksa. Pokoknya kami harus bisa bangun gereja di sini, walaupun nggak agak setuju. Ini nggak bisa begitu. Kami harus menginjil di sini lewat penjajahan. Ini nggak bisa begitu, nggak bisa pakai cara pemaksaan, nggak bisa guys. Ya, warga jadi warga setempat itu adalah rajanya, mereka tuan rumah gitu. Karena mereka komunitas muslim di situ. Anda sebagai bukan tuan rumah ya, Anda harus harus ikut pada tuan rumah gitu. Nggak bisa kita memaksakan kehendak tuh, nggak bisa guys gitu loh. Umat Islam juga berlaku untuk umat Islam. Kita tidak boleh juga bangun masjid di tengah komunitas Kristen, kecuali mereka kasih izin ya, atau di tempat-tempat yang mereka tidak kasih izin gitu. Maksud saya kasih izin itu gini ya guys ya. Misalnya gini, kita membangun masjid di daerah Bekasi Utara, itu kan kampung muslim. Ada umat Kristen nggak setuju tapi 10 orang. Yang mau bangun, yang setuju banyak, 2000 misalnya. Yang sedikit harus ngalah gitu. Intinya adalah dimanapun itu, di seluruh penjuru dunia, bumi ini, yang sedikit harus ngalah gitu. Ngalah ya, bukan dalam suatu hal ngalah. Misalnya kalau kayak kezoliman, misalnya harus intinya adalah ngalah dalam hal ya kayak gini-gini lah, kayak hal ibadah, hal apa kan ibadah tuh nggak mesti harus di gereja
Ya, Anda bisa ibadah di mana saja, doa kepada Tuhan bisa di mana saja, ya kan? Intinya adalah nggak bisa memaksakan kehendak harus di situ, nggak bisa guys. Kompromi sama warga, ngomong yang baik, warga nolak ya sudah geser gitu, selesai. Nggak ada umat Islam tuh melarang bangun gereja asal Anda pandai gitu. Sama kayak kita juga pandai guys, kita pandai-pandai juga, kita nggak mungkin bangun masjid di tengah-tengah komunitas agama lain, nggak tenang gitu. Kayak saya misalnya, saya punya dana nih ya, saya pengen bangun masjid atau saya nggak dana itu, pertama saya akan survei lokasi di mana di situ tempat masjid yang cocok ya. Jadi saya nggak bakal sembarangan bangun, saya akan survei. Pertama saya cari ya tempat yang itu tidak ada komunitas yang bukan tidak ada ya, di situ adalah khusus komunitas muslim. Jadi masjidnya itu kan lebih bermanfaat. Misalnya misal gini nih, kayak saya nih, saya tinggal di komunitas Kristen misalnya. Nah, saya tidak akan bangun masjid, tidak akan guys. Ngapain coba? Cari penyakit. Saya sholat di rumah, buat rumah. Nah, kalau saya punya dana bangun masjid, saya akan bangun di tempat lain. Biarlah agak jauh sedikit. Tapi di situ saya memang di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi aman bangun masjidnya. Biarlah saya jalan jauh sedikit, ya ke sana gitu. Kalau saya nggak bisa mencapainya, ya saya di rumah aja gitu. Tuhan itu guys, Tuhan itu tidak memaksa kita untuk membangun tempat ibadah, enggak. Yang Tuhan minta pada kita itu adalah ibadah kita, bukan tempatnya. Gitu. Tempat itu hanya syarat yang nggak mesti harus dipenuhi gitu. Paham ya? Tuhan itu kan jadi gini loh, Tuhan itu kan bukan sama kayak guru ya, atau apapun itu ya, atau bos. Ini ingat ya, bisa gini. Saya pakai logika lagi nih ya, terus pakai logika ya, saya nggak paham. Ada guru atau bos Anda. Bos bukan bos manusia ya, guru manusia ya, sama seperti Yesus ya. Dia bukan Tuhan. Itu untuk kita itu perlu, karena ibadah itu kan interaksi kita dengan Tuhan. Ibadah itu interaksi kita dengan Tuhan. Tuhan itulah maha kuasa, maha segalanya. Dia bisa melihat, bisa mendengar tanpa melalui media apapun itu. Bahkan satu daun pun yang jatuh tuh dia tidak tahu. Apa dia tahu gitu kan? Satu daun jatuh gitu. Oh maaf ya guys, ada si gangguan selalu begitu ya. Kalau saya lagi bikin konten tuh selalu ada gangguan guys. Makanya kayaknya saya harus punya studio sendiri nih. Ya kan, kita lanjut lagi guys. Rumah diusir lagi, katanya di rumah nggak boleh beribadah. Ini bukan gereja, ini rumah. Mau apa lagi? Gini ya, ibadah di rumah ya itu nggak boleh saya gini ya, sama kayak orang putar musik misalnya ya. Gini loh guys, apa namanya, di tengah-tengah gini. Makanya kayak di umat Kristen di tempat kita ini ngerti banget gitu. Mereka ketika ibadah di rumah kan yang penting ibadah itu jangan ribut-ribut gitu guys. Apapun itu bukan hanya ibadah ya. Apapun itu jangan ribut-ribut gitu, mengganggu ketenangan warga gitu guys. Contoh bisa gini ya. Cuman warganya itu ada warga tuh yang sebenarnya mereka pengen ngomong gitu. Tapi juga ada yang diam aja, bukan berarti diam aja setuju ya. Saya contoh gini ya. Saya termasuk orang yang meskipun saya masih dengar musik, tapi saya nggak suka dengan musik tuh yang bukan musik saya. Nah, dan juga ada orang yang begitu juga. Nah, cuman karena saya orangnya tuh nggak mau ribut guys ya. Masa tuh apa namanya, nggak mau apa ibaratnya, meskipun saya terganggu saya nggak mau apa ya ribut gitu. Padahal saya terganggu loh. Jadi di depan rumah saya ini ya, apa ya, itu ya ada dekat rumah saya, di depan saya tapi nggak depan sekali, dekat lah jaraknya guys, paling berapa meter. Itu suka putar musik keras-keras gitu guys, pakai speaker. Itu saya terganggu, benar saya terganggu. Tapi karena saya orangnya apa ya, saya meskipun saya terganggu tapi saya tidak mau ribut gitu. Jadi sebenarnya saya pengen ngomong tapi ya itulah. Nah, intinya adalah saya terganggu. Nah, satu yang dilakukan yang berisik itu akan mengganggu. Intinya adalah sesuatu yang berisik itu akan mengganggu tetangga. Apapun itu, mau ada ibadah, mau ada musik, apapun itu. Ya, apalagi yang berlawanan. Ingat ya, agama itu berlawanan. Saya tidak bilang apa ini beda dengan prinsip agama mengajarkan kebaikan, tapi memang agama apapun itu pasti agama itu, ingat ya, sekali lagi tidak semua agama benar ya. Agama yang benar hanya agama kita. Jadi sesuatu yang salah itu tidak akan mau kita dengarkan. Dalam artian kita dengarkan dalam artian ya ada apa mau mendengar sesuatu yang salah gitu. Kecuali ada bukan orang beriman ya.
Di poinnya adalah eh, mengganggu itu nggak boleh guys, mengganggu. Jadi silakan anda beribadah di rumah gitu, tapi jangan berisik ya. Sama misalnya gini deh, kayak umat Islam di tengah-tengah komunitas Kristen. Misal saya nih Islam nih, di kanan saya umat Kristen semua nih, satu komplek nih. Ya saya sendiri Muslim, saya ngundang teman dari luar gitu. Masa saya ribut di sini, coba. Saya ibadah pakai speaker, ya kan? Nyanyi Islami gede-gede, ya terganggu lah komunitas Kristen sebelah-sebelah saya guys, gitu. Jadi sebelum mereka protes, saya tidak melakukan itu dulu. Kenapa? Karena jadi ketika saya misalnya mulai ibadah nih yang mengganggu, ingat ya, poinnya ibadah di rumah itu lah, karena ibadah Kristen itu berisik guys, itu loh poinnya. Ibadah tuh makanya eh saya tidak masalah berisiknya, tapi lakukanlah di tengah-tengah komunitas Anda gitu. Misalnya yang suka musik pop, mainkan musik pop di tengah-tengah, yang keras di tengah-tengah penikmat musik pop. Jangan di tengah-tengah penikmat musik dangdut Anda putar musik keras-keras itu, akan terganggu mereka karena beda aliran gitu. Nah, kayak saya Islam sini sendirian, kiri kanan saya belakang belakang keliling ini umat Kristen misalnya. Misalnya nih, saya ajak teman saya di luar pengajian di sini. Nggak masalah kalau nggak pakai speaker, hanya untuk kami aja dengar gitu. Atau putar musik pelan, nggak pakai speaker, hanya dari HP ini kan. Tidak sampai mengganggu tetangga sekitar yang bukan bukan Islam. Begitu saya mulai pakai speaker, mulai keras itu saya awalnya udah merasa nggak nyaman guys gitu. Ini kayaknya bakal terganggu mereka. Jadi mereka ini nggak punya sense, itu nggak punya gitu. Kalau kita umat Islam punya, paham banget gitu. Jadi hal pertama untuk ngomong tentang toleransi adalah Anda usahakan jangan ganggu orang lain. Itu poin pertama. Jadi tidak boleh memaksakan sesuatu. Tengok kondisi sekitar. Kalau sekitar Anda adalah kampung Muslim, ya Anda harus pandai-pandai gitu guys. Jadi ketika saya di tengah, coba Anda bayangkan saya di Timur Timur, ya Timur Timur komunitas Kristen. Saya tidak bakal putar musik Islami keras-keras, ya ibadah keras-keras tuh nggak mungkin guys. Karena di tengah-tengah saya komunitas Kristen, saya akan ibadah tapi tidak mengganggu sekitar gitu guys. Itu poinnya. Dengan suara berisiknya itu gitu loh. Nah, jadi kalau di situ mau ada umat Kristen ibadah, silakan panggil pendeta, ibadah di rumah itu, panggil jemaat, tapi ibadahnya jangan berisik gitu. Jangan mengganggu sekitar lah gitu guys. Paham ya? Di sini ada manggil teman-temannya komunitasnya sini ke rumah dia, tapi dia tidak berisik. Kita tidak ada mendengar mereka itu sampai pakai speaker atau ngomong keras, nggak ada guys gitu. Ini itu ya, kalau ngomong toleransi, bukan poin adalah ketika ada pelarangan Anda langsung judge itu tidak toleran, bukan itu poinnya, tapi adalah dari kita awalnya. Ketika kita berada di mana saja, apa kita sebagai minoritas, kita harus sadar diri. Siapa sih kita? Jangan sampai apa kita lakukan itu mengganggu orang. Nah, kalau Anda bangun gereja di tengah komunitas Muslim, warga terganggu, ya Anda hentikan gitu. Bahkan Anda seharusnya Anda punya rasa dulu gitu. Oh ini kalau kami bangun, jadi feeling terus punya guys. Ini kalau kami bangun gereja di sini nih umat Islam setuju nggak ya? Oh nggak, mereka yang bakal setuju ya sudah, ada cari tempat lain, selesai, clear. Itu nama toleransi. Ini 2015 sudah ada kesepakatan, tapi masih juga dilanggar sampai sekarang gitu. Jadi untuk apa kesepakatan tahun 2015 gitu? Ya, kecuali gini, ada kesepakatan tahun 2015, ada rayu warga. Misalnya nggak boleh tahun 2015, rupanya tahun 2017 boleh, silahkan bangun, warga udah boleh gitu. Ini warga nolak, ada paksakan membangun. Jadi kalau ada orang maksa, ada orang pengen bangun tempat ibadah di tengah-tengah warga nggak setuju, itu namanya pemaksaan, kehendak. Ya, jadi apapun nggak boleh kita paksakan kehendak guys. Bahkan membangun rumah ibadah sekalipun tidak boleh ada pemaksaan kehendak gitu. Bangunlah atas persetujuan warga, sehingga sama-sama enak. Warga enak, kita pun enak ibadahnya guys. Masa kita sudah merdeka puluhan tahun kok merasakan kita seperti nggak merdeka ya? Nah, ini nggak ada hubungan sama merdeka ya, nggak ada hubungan sama merdeka. Ini namanya bablas.
Anda warga nggak setuju, Anda paksakan. Itu bukan lagi memerdekakan namanya. Itu udah memaksakan. Jadi gini guys, ada sebut itu kemerdekaan. Berarti, jadi gini, warga mau nolak bangun gereja. Lalu Anda katakan tidak boleh kalian tolak gitu. Berarti warga yang nolak tuh nggak merdeka dong jadinya gitu. Berarti artinya kemerdekaan bagi segelintir orang, tapi ketidakmerdekaan bagi mereka. Orang itu berhak untuk menolak. Kemerdekaan itu adalah kebebasan untuk menolak, kebebasan untuk membangun. Nah itu ketemu, ingat ya, kebebasan itu bukan hanya membangun, tapi juga ada menolak. Orang bebas menolak sesuatu, orang bebas suka sama sesuatu. Ada dua pihak di sini. Orang yang bebas untuk membangun dan atau suka sesuatu, dan orang yang tidak suka atau menolak. Ada dua kepentingan guys ya. Jadi masa-masa merdeka mereka gitu. Nah, cuman yang mana harus ngalah gitu. Itu poinnya di situ gitu. Bukan merdeka itu kita bebas bangun masjid di mana saja, mau gereja mana saja, bukan itu kemerdekaan itu, guys. Bukan itu. Sama kayak kemarin. eh, kalau gitu nanti larinya berarti penjajah Belanda Portugis itu bebas dong menginjil Indonesia dengan lewat penjajah, nggak bisa begitu. Itu bukan kemerdekaan, namanya bablas, namanya udah offset gitu. Ini kemerdekaan itu adalah kebebasan melakukan sesuatu tapi tidak menerjang kebebasan orang lain. Orang juga bebas menolak bangun gereja gitu, bebas gitu. Jadi di tengah kebebasan Anda ada kebebasan orang juga. Nah itu harus dipertemukan. Itu lewat musyawarah. Ingat, Pancasila adalah musyawarah mufakat. Ya musyawarah lah pihak-pihak ini, ya pihak umat Kristen, pihak umat Islam. Dan itu sudah jadi tahun 2015 dan sudah jadi kesepakatan bahwa tidak akan dibangun gereja di situ. Udah ada kesepakatan. Kenapa dilanggar? Berarti melanggar musyawarah berarti kan? Jadi musyawarah sudah mufakat itu dilanggar oleh pihak Kristen gitu. Makanya umat Islam marah. Apalagi itu adalah rencana gereja terbesar di Asia Tenggara atau di mana itu guys. Itu melukai perasaan umat Muslim. Sama kayak kami bangun masjid terbesar di tengah-tengah komunitas Kristen di Timur Timur gitu. Gak cocok guys, gak matching gitu. Di Timur Timur itu lebih butuh gereja, bukan lebih butuh masjid. Karena Islamnya sedikit. Sama kayak di luar negeri tuh, Anda lihat masjid tuh nggak banyak. Anda jalan-jalan ke Jepang, kemana tuh nggak banyak masjid. Kenapa? Karena Islamnya sedikit. Yang butuh masjid sedikit gitu. Gitu loh guys. Jadi bukan. Jadi kalau saya pun mau jujur ya, sebenarnya adalah daripada Anda pusing bangun gereja masjid, yang penting adalah mengisi bagaimana. Saya pernah buat lah video saya lama ya tentang hal ini ya, poinnya kita penting buat penuh masjid dan gereja kita, sehingga ketika kita, jadi pertama poinnya adalah rumus saya kasih kepada Anda ya, pertama lu yang nggak ngerti nih. Pertama, bangunlah itu tempat ibadah di tengah komunitas kalian. Membangun masjid di tengah komunitas kaum muslimin, bangun gereja di tengah komunitas kaum Kristen. Kalau nggak dapat itu tempat netral, tempat yang heterogen gitu, di situ berimbang, Kristennya berimbang, Hindu Buddha berimbang guys, Islam berimbang. Itu poinnya. Yang kedua, jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Kalau warga nggak setuju, kembali ke poin tadi ya, carilah tempat lain. Simple. Nah, yang berikutnya apa? Saya agak lupa guys ya. Poin berikutnya adalah apa tadi ya? Saya agak lupa nih guys. Ini poin ketiga ya. Belum saya sebut tadi sebelum ini apa ya tuh? Itu ya. Tapi kurang lebih seperti itu lagi ya. Itu dua poin itu kayaknya udah cukup jadi sandaran gitu. Rumusnya untuk kita bisa beribadah nyaman gitu kan, dan tenang ya. Jadi di situ letak Pancasila, di situ ada musyawarah dan mufakat. Jadi bukan main paksa saja. Harus bangun gereja di situ, nggak bisa. Di situ emang nggak ada warganya apa? Jadi seakan-akan warga itu adalah benda mati yang nggak punya kemerdekaan. Jadi Anda saja merdeka gitu, nggak bisa. Kami merdeka bangun gereja. Emang warganya nggak punya kemerdekaan untuk menolak kalian? Sama kayak misalnya kami ingin merdeka bangun masjid. Emang warga di situ nggak punya kemerdekaan untuk menolak kalian? Ada kemerdekaan masing-masing, kemerdekaan untuk menolak dan kemerdekaan untuk membangun, untuk melakukan sesuatu. Makanya dipertemukan di tengah-tengah Pancasila, yaitu musyawarah mufakat. Orang nggak setuju itu dengan orang yang setuju dipertemukan, musyawarah, dapat mufakat tahun 2015. Dia jalankan. Kenapa dilanggar 2 kali? Coba. Itu poin di situ guys, logika berpikirnya. Tentunya kita harus merdeka beragama dong, tanpa intimidasi dari orang-orang. Jadi kebebasan beragama tuh beda dengan kebebasan bangun tempat ibadah guys, beda.
Beragama itu ya, beragama itu misalnya gini, eh, Anda beragama Kristen dan tidak ada masa Anda masuk Islam atau masa Anda untuk keluar dari Kristen. Anda bebas beribadah ya, kan tidak dilarang. Tidak ada Kristen yang dilarang ibadah di Indonesia kan? Tidak ada. Cuman itu ibadahnya jangan mengganggu, ibadahnya jangan jangan memaksa gitu kan? Masa ibadahnya memaksa? Warga nggak setuju ya sudah, Anda pindah. Kan ibadah tuh nggak mesti harus makanya ya guys ya. Makanya umat Islam tuh tenang tinggal dimanapun. Umat Islam tuh seperti apa ya? Kita umat Islam ini seperti apa? Ya seperti enak lah. Makanya ya kunci adalah kita tuh umat Islam tuh adalah gampang sekali berbaur. Kenapa? Kayak saya Muslim. Ya. Meskipun laki-laki wajib sholat di masjid, wajib laki-laki guys. Ya, kayak saya wajib sholat di masjid. Tapi kalau nggak ada masjid, ya Allah memaafkan. Tidak ada paksaan kecuali kalau memang tidak ada tempatnya. Ya sholat di rumah. Saya sholat di rumah. Nggak mesti saya sholat tuh harus, karena Tuhan tuh maha pendengar ya. Tuhan tuh maha melihat. Saya nggak perlu teriak-teriak pakai speaker nyanyi. Nggak perlu. Saya cukup berdoa gini misalnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan. Kalau bahasa Indonesia ya Allah ampuni dosaku dan segala macamnya. Kelar sudah. Sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Nggak ada yang terganggu tetangga kiri kanan guys. Aman. Nah kalau saya mau panggil Ustadz, panggil Ustadz. Tapi ingatkan, Ustadz kita nggak pakai speaker ya. Karena apa? Maaf Ustadz, di kanan kita rumah-rumah ini Kristen semua Ustadz. Ustadz kan, kita kan cuma sedikit Ustadz. Dengar kok Ustadz ngomong gitu. Selesai, warga nggak ada yang terganggu. Enak guys, itu guys. Ini dipaksa bangun gereja di situ, pakai speaker lagi. Ya warga terganggu gitu. Ya poinnya situ ya, jangan sampai mengganggu warga dan jangan sampai warga banyak yang nggak setuju. Solusinya tinggal pindah ke tempat. Jadi bukan nanti saya ngomong apa ya, itu poin yang tadi adalah kebebasan beragama itu beda sama kebebasan bangun ibadah. Jadi kalau ada tidak ada yang maksa dan tuh keluar dari Kristen, ada bebas ibadah gitu kan, itu beda dengan bangun tempat ibadah, beda guys gitu. Jadi di sini jangan lebay, jangan melebar kemana-mana. Kalau Anda tidak bebas beragama ya, tidak ada satupun orang boleh beragama Kristen di Indonesia ini. Tidak ada satupun orang boleh beribadah. Tapi faktanya bebas, umat Kristen tuh ibadah, beragama Kristen bebas, nggak ada yang memaksa mereka untuk keluar dari Kristen gitu. Tapi untuk kasus pembangunan tempat ibadah, ya apapun itu, mau tempat ibadah, mau bangun rental, mau bangun warnet, apapun itu, kalau warga nggak setuju jangan dibangun gitu. Ini bukan berarti berlaku untuk tempat ibadah guys. Itu logikanya seperti itu. Jadi bukan dilarang tempat ibadah berarti dilarang beragama, enggak. Beragama tuh beda sama tempat ibadah, beda. Karena ibadah tuh beragama tuh adalah meyakini dan menjalankan ibadah, dan itu tidak mesti harus di gereja, tidak mesti harus di masjid guys. Di sekitar kita ketika kita beribadah. Mari teman-teman kita berdoa sama-sama untuk gereja ini supaya urusan ini boleh dibereskan dengan baik dan pemerintah dapat menolong setiap orang yang saat ini. Nah, pemerintah menolong untuk menzolimi warga yang nolak gitu. Ingat, pemerintah itu ikut aspirasi warga karena mereka dipilih oleh warga. Kalau warga setempat tidak setuju, pemerintah harus ikut warga. Jangan ikut yang segelintir itu guys, nggak boleh. Ya, ikut suara terbanyak gitu. Dan ini berlaku di Bali misalnya, ikut suara terbanyak. Kalau yang Hindu yang nolak masjid, yang banyak suaranya ya sudah, umat Islam yang ngalah gitu. Juga di Timur gitu. Jangan sampai ya 11 warga nolak, Pemkot malah mendukung yang warga yang pengen memaksakan bangun ini di tengah penolakan warga. Ini cari penyakit namanya. Berarti itu bukan Pemkot yang cerdas. Kalau saya Pemkot guys ya, saya Pemkot di tengah itu, jadi ada orang Kristen pengen bangun gereja di tengah komunitas Muslim. Sebelum ini ribut, saya udah langsung datang. Saya ingatkan, kalian bangun, kan sini minoritas loh, bangun gereja di tengah kaum muslimin. Udah ngomong belum sama mereka? Udah musyawarah mufakat belum? Jangan memang bangun aja. Kalau mereka nggak sepakat, saya nggak akan tanda tangan gitu. Itu Pemkotnya cerdas ya. Jadi gimana menolong? Lalu datang Luis kan, Pak Pemkot tolong dong kami bangun gereja nih. Kalian bangun gereja? Ya, warga setuju nggak? Enggak. Tolong dong Pak. Mana bisa saya tolong? Warga nggak setuju. Kalau saya tolong kamu, ya kita akan crash sama warga. Makanya saya akan katakan, kita jangan ribut. Ya. Kamu bangun gereja, warga nggak setuju, cari tempat lain.
cari tempat di mana warga setuju atau tempat netral. Nanti saya terangkan itu. Saya nggak mau ribut. Jadi Pemkot yang cerdas adalah Pemkot yang mau ribut. Ngapain Pemkot ribut sama warganya? Coba. Ini menolong tuh bukan berarti kita harus ribut dengan warga, guys. Itu nggak cerdas namanya. Jadi kalau ada Pemkot yang diminta tolong orang, lalu dia iya aja gitu. Jadi nggak semua minta tolong tuh diiyakan, guys. Lihat dulu konteksnya. Masa minta tolong untuk memaksakan bangun gereja ditolong gitu? Nggak semua terus ditolong gitu. Itu nggak bijak berarti Pemkotnya. Pemkot bijak kan mengatakan ya. Jadi pertama-tama gini, datang orang ke saya nih, Pak, begitu ya, misalnya kayak saya Pemkot Timur Timur, saya orang Muslim, saya Pemkot Timur Timur, anggaplah gitu kan. Datang kaum muslimin pada saya, Pak tolong Pak, Bapak kan Muslim nih, kita Muslim juga, tolong Pak, saya pengen bangun masjid di tengah di situ. Saya akan bilang, meskipun itu saudara saya sama Muslim, saya akan bilang, saudara, di situ kamu bangunnya di mana? Di tengah komunitas Kristen Pak. Oh bentar, ini penyakit nih. Kamu udah musyawarah belum dengan mereka? Udah mufakat belum? Boleh nggak mereka dapat izin nggak dari mereka untuk bangun masjid? Nggak Pak, maaf saudara, meskipun kita satu seiman, jangan ribut. Itu bukan ajaran agama kita untuk ribut dengan agama lain, nggak. Warga nggak setuju, Anda cari tempat lain. Yang penting saya mau tantangan ini, kalau warganya setuju, selesai. Gitu. Kalau warga nggak setuju Pak, ya sudah ibadah di rumah gitu. Ngapain kita ibadah nyari ribut? Ingat guys, ibadah itu bukan nyari ribut, tapi nyari ketenangan, cari kemaslahatan. Masa kita demi ibadah kita bentrok sama warga? Enggak guys, itu bukan itu jalannya ya. Nah, big poinnya adalah ibadah tuh kuncinya adalah ketenangan. Hindari bentrok, hindari tidak sepakat. Jadi kalau ngomong Pancasila pun segitu, musyawarah sepakat, bukan untuk warga nggak setuju paksa, nggak bisa gitu. Kalau nggak warga ternolak, kita langsung ngadu. Itu gimana coba? Anda ngadu sama siapa? Anda ngadu sama siapapun misalnya ya, sama saja warga. Anda kan bangun di situ gitu, bukan? Jadi gini loh. Misal gini ya, anggap bagi gini. Misal saya saya tinggal di sini. Ada minta tolong ke kepala saya. Oh saya bangun tempat ibadah lah, anggap tempat lain. Pak, saya mau bangun warnet, ngomong sama saya. Tapi apa bangun tempat karaoke? Tapi di situ yang tinggal situ nggak suka karaokean, nggak suka musik. Soalnya situ. Apakah saya tolong? Tidak. Saya katakan, kamu pindah aja, kenapa bro? Ngapain kamu paksa bangun situ? Ribut nanti gitu. Udah tahu warga situ nggak suka gitu. Selesai guys gitu. Ngapain cari ribut gitu? Nggak baik cari ribut itu. Kalau nggak setuju pindah, kelar masalah. Simpel itu. Tapi nggak setuju pindah lagi, pindah sampai tempat ada warga setuju gitu, atau buat tempat netral. Nah kalau nggak, minimal Anda masa apa Anda bisa berpikir sih? Contohlah umat Chinese, Tionghoa, mereka buat komunitas sendiri. Jadi di kota Kalimantan ini banyak tempat mereka, ada berapa titik itu. Nah mereka buat vihara di situ, aman, nggak ada yang terganggu. Kenapa? Karena kan mereka ibadah, kiri kanan mereka, depan belakang mereka itu nggak ada rumah-rumah kaum muslimin, guys. Rumah musliminnya itu agak jauh sedikit gitu, atau agak berapa blok di situ, aman gitu. Misalpun kedengaran muslim masih wajar, masih wajar gitu, karena nggak mengganggu gitu. Dan memang di kiri kanannya, belakangnya tuh blok itu memang orang Tionghoa. Jadi umat Kristen ini nggak cerdas, lihat guys, nggak cerdas gitu. Ya itu bukti mereka tidak cerdas gitu. Karena ini selalu terjadi gitu. Udah tahu dilarang, dipaksakan mau buat. Pakai acara ngadu lagi, acara apa lagi namanya ini, kayak gini nih apa namanya ini, ngeluh lagi apa segala macam lagi. Itu nggak bisa begitu rumusnya gitu kan. Sedang mengalami pelarangan ibadah. Sampai ketemu di video selanjutnya, Luis Pras. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini. Jadi Luis harus belajar cerdas ya, harus pakai ini ya gitu. Jadi jangan berpikir dangkal sempit. Jadi ada bayangkan ya, di Indonesia ini begitu ya, di dunia ini ya, bangun masjid nggak bisa segampang itu guys, bangun gereja nggak bisa segampang itu. Poin pertama, bangun apapun itu di dunia ini ya, harus ada persetujuan warga gitu. Nggak bisa Anda paksakan bangun sesuatu kalau warga nggak setuju. Itu bukan jalan Pancasila, bukan. Pancasila itu musyawarah mufakat, bukan memaksakan kepada warga yang nolak, bukan itu. Tidak ada rumusan Pancasila itu yang sesuai dengan poin pemaksaan membangun suatu pada warga menolak, itu nggak ada satu sila yang sesuai dengan itu gitu.
Istilah sesuai dengan Pancasila itu adalah demi terciptanya keadilan, yaitu diakomodasi, musyawarah mufakat. Mau bangun gereja nih, datangi warga. Kami mau gereja izin, nggak boleh ya sudah gitu. Berarti nggak jadi kita sepakat. Karena Pancasila adalah musyawarah mufakat. Kalau sepakat ya sudah, kita voting gitu. Pindah tempat lain, kelar. Makanya ngomong Pancasila tapi nggak ngerti Pancasila gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.